أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin dimuliakan Allah SWT, majelis kita ini adalah majelis usaha, yang berbicara usaha, yang mendengar pun usaha. Usaha agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman kita, meningkatkan iman kita, dan iman kita ini jadi asbab datangnya hidayah untuk orang-orang lain yang Allah kehendaki. Insyaallah malaikat. Datangnya iman dalam hati manusia ini asbabnya dulu yang pertama kali adalah dengan dakwahnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Setelah yang mulia baginda Nabi dakwah, maka Allah SWT telah datangkan iman dalam hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dalam hati Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dalam hati Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dalam hati Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dalam hati Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dalam hati para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang akhirnya sampai kepada hati berjuta-juta manusia, sampai kepada hati kita juga. Ada percikan-percikan iman. Ini semua barokahnya dakwahnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Dan barokah dakwah beliau ini tidak akan berhenti, akan terus
sampai menjelang kiamat. Di mana ada orang iman di muka bumi ini, semua itu adalah barokahnya dakwahnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa begitu hebat, begitu mulia, begitu besar barokah yang ditimbulkan oleh dakwah yang mulia Nabi Agung SAW. Dan ini dipahami betul oleh para sahabat, sehingga sahabat ini semua dakwah semua, yang besar, yang kecil, yang pejabat, yang rakyat, yang petani, yang pedagang, yang tua, yang muda, yang lama, yang baru. Ditegaskan dalam Al-Quran, mereka semua dakwah semua. Kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baiknya umat. Yang dimaksud kamu di sini, kata Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimaksud kamu di sini adalah para sahabat. Kamu adalah sebaik-baiknya umat yang telah dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Kenapa menjadi sebaik-baiknya umat? Para sahabat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan, melarang daripada keburukan, dan iman kepada Allah. Hadirin muliakan Allah SWT. Maka kita duduk di sini ini untuk kita ini mengambil satu keputusan dalam hati kita masing-masing. Keputusan apa? Yaitu mengambil, meneruskan kerja yang mulia dari Nabi Agung Muhammad SAW, yaitu kerja dakwah. Di mana kerja dakwahnya tadi diambil oleh generasi pertama para sahabat. Karena para sahabat telah ngambil kerja dakwah ini dijadikan kerja mereka, maka tidak ada generasi di dunia ini yang lebih barokah melebihi para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Tidak sampai setengah abad, 50 tahun, hampir seluruh dunia sudah dimasuki Islam dengan geraknya mereka ini. Tidak ada tempat yang dimasuki sahabat kecuali mesti hidup agama di situ. Tempat kalau di situ ada kuburannya sahabat, mesti agama hidup. Menunjukkan para sahabat itu memang manusia-manusia yang di mana saja mereka berada itu jadi asbab hidayah. Di mana saja ada kuburan sahabat, itu di Pakistan ada kuburan-kuburan sahabat, ya agama hidup di situ. Di Siprus, di Yunani sana ada kuburannya seorang sahabiah. Ya, ada agama walaupun di situ daerah yang dikepung oleh orang-orang kafir, ya situ hidup agama. Di Mesir hidup agama, di Syam hidup agama. Alaisa fi ashabi Muhammadin khuthalah, katanya seorang sahabat, dulu para sahabat Nabi itu enggak ada orang yang enggak bermutu, itu enggak ada, semua bermutu. Khuthalah itu gresean, orang gresean itu di kalangan sahabat enggak ada, semua orang bermutu semua. Apa yang mengakibatkan mereka bermutu? Dua, karena mereka dakwah dan imannya ini kuat. Mereka juga ahli ibadah juga, ahli zikir juga, ahli ilmu juga. Tapi yang disebutkan dalam ayat ini
dakwahnya saja. Kenapa saya mulaikan? Kata para ulama, karena kalau ada dakwah ini semua hidup. Kalau ada dakwah, maka ibadah akan hidup, ilmu akan hidup, akhlak akan hidup. Semua kebaikan-kebaikan agama itu akan hidup kalau dakwah itu hidup. Maka ketika yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai di Madinah, maka orang Madinah mengatakan, wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Wajib kita syukuran selagi masih ada orang dakwah. Bukan wajib kita syukuran selagi masih ada orang sholat. Wajib kita syukuran selagi masih ada orang dakwah. Karena kalau ada orang dakwah, nanti ada orang sholat. Dulu itu dunia nggak ada orang sholat, mulai kan. Setelah dakwahnya Rasulullah SAW ada, wujud orang sholat, orang zakat, orang puasa, orang haji, ulama, santri, pejuang, raja-raja Islam, khalifah-khalifah yang hebat-hebat, wali-wali yang ashabul karomat, semua kebaikan timbul. Asal mulanya dimulai dengan dakwahnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Tapi bukan hanya dakwah tok, wa tu'minuna billah, yakin kepada Allah. Bukan dakwah yang didasari atas kekuatan ekonomi, bukan dakwah yang didasari atas kekuatan politik, bukan dakwah yang didasari atas kekuatan jumlah, bukan dakwah yang didasari atas kekuatan teknologi, bukan dakwah yang didasari atas kekuatan-kekuatan ini semua, tapi dakwah yang didasari yakin kepada Allah SWT. Inilah dakwahnya para sahabat, dakwah dengan yakin, harapan hanya kepada Allah SWT saja. Ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, katakanlah la ilaha illallah, kamu akan sukses. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan, hai manusia, katakanlah la ilaha illallah, maka orang ajam akan tunduk pada kamu, orang Arab akan menjadi pengikut kamu. Manusia semua akan tunduk pada kamu kalau kamu ucapkan kalimat ini. Ketika hakikat kalimat ini masuk dalam hati seseorang, lah maksudnya hilangkan itu semua makhluk dari hati kita. Makhluk bentuk apa saja, kalau sudah lah dihilangkan. Bumi, langit, manusia, jin, setan, raja, rakyat, ekonomi, teknologi, lah semua hilang dari hati kita. Illallah, yang ada hanya Allah. Inilah maksudnya nafi isbat. Kita nafikan, kita buang dari hati kita semua yang selain Allah. Manusia tidak berkuasa, yang menciptakan manusia yang berkuasa. Raja-raja tidak berkuasa, yang menciptakan raja-raja yang berkuasa. Bahkan seluruh makhluk ini tidak ada. Bumi tidak ada, langit tidak ada, yang ada hanya Allah. Bumi langit cuma diadakan, manusia cuma diadakan. Manusia tidak hidup, cuma dihidupkan. Manusia tidak bisa marah kepada kita, nggak bisa.
kecuali kalau dibikin marah oleh Allah. Huwallazi adhaka wa abka, dialah Allah yang membuat manusia tertawa ataupun manusia nangis. Nangis bukan karena suasana menyedihkan, nangis bukan, karena dibikin oleh Allah nangis. Tertawa bukan karena banyak duit, bukan, tertawa karena Allah bikin dia tertawa. Banyak orang yang semua sudah ada, harta ada, anak ada, istri ada, semua ada, nggak bisa tertawa, cemberut aja. Yang membuat orang bahagia, yang membuat orang sedih, hakikatnya hanya Allah, la ilaha illallah. Yang bikin orang mulia, yang bikin orang hina, hakikatnya hanya Allah. Kalau Allah sudah memuliakan seseorang, walaupun seluruh dunia ingin menghinakan, nggak akan bisa. Fa'aradu bihi kaida faja'alnahumul asfalin. Ini Namrud. Namrud itu dengan seluruh pasukannya, seluruh negaranya, seluruh reko doyone, usaha menghinakan Nabi Ibrahim, tapi justru Namrud lah yang hina. Nabi Ibrahim tambah mulia saja. Memang Allah memuliakan. Kalau Allah sudah memuliakan, ia tetap mulia walaupun nggak punya apa-apa. Nah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang didakwahkan oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Itulah yang didakwahkan para sahabat, itulah yang didakwahkan para ulama-ulama, para aulia-aulia, dan itu pula dakwah kita. Dakwah untuk mengajak orang kepada la ilaha illallah, hanya Allah yang berkuasa, sehingga harapan hanya kepada Allah. Harapan hanya kepada Allah. Yang ditakuti hanya Allah. Bahkan yang dicintai hanya Allah. Kemana-mana hanya ingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ini para sahabat berdiri mengingati Allah, duduk mengingati Allah, berbaring pun mengingati Allah. Wa aqrabu ilaikum min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat leher kamu. Lebih dekat kok melebihi urat leher itu bagaimana maksudnya? Nah, ini yang tahu orang-orang khusus saja. Cuman sebagian ulama mengatakan maksudnya orang itu mestinya harus mengingati Allah sebelum dia mengingati dirinya sendiri. Karena kamu itu nggak bisa apa-apa tanpa Allah. Seperti seorang bayi, anak kecil umur 3 tahun, kalau lapar bukan teringat susu, kalau lapar teringat ibu, bu, maka dengan menyebut ibu itu dia yakin dengan bu maka susu akan datang. Kalau dia digigit nyamuk, dia bukan terus cari obat nyamuk, enggak, bu. Nah, bukan ditampel itu nyamuknya, bukan ditampel itu, enggak. Nah, padahal dia punya tangan, yang diingati ibu tidak ingat tangan. Bu, kalau ibu datang maka nanti ibu akan ngusir nyamuk itu. Ini namanya aqrab ilaihi min hablil warid. Lebih dulu ingat Allah daripada ingat tangannya. Itu kayak imannya anak kecil kepada ibunya itu. Dia tidak berpikir usaha apa-apa selain usaha satu saja, usaha manggil ibunya, bu. Ini imannya anak kecil kepada ibu. Lah orang beriman itu minimalnya itu seperti itu.
ada apa-apa, ya Allah. Ini para sahabat malaikat diajari oleh Nabi. Nabi satu hari beristirahat di bawah pohon dalam perjalanan, pedangnya dicantolkan di pohon. Tiba-tiba ada orang kafir dengan mengendap-ngendap, dengan sembunyi-sembunyi ngambil pedang Nabi, dihunus pedang, diangkat di atas kepala Nabi. Siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Siapa yang bisa melindungi kamu, wahai Muhammad? Katanya orang kafir tadi. Nabi mengatakan Allah. Nah, ini bukan waktu bayan, pedang di depan kepala Allah. Maka langsung pedang itu jatuh. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, inilah jurusnya orang beriman. Jurusnya yang beriman itu Allah, mengingati Allah dalam segala keadaan. Inilah iman semulaikan. Iman itu akan tampak ketika kita ini menghadapi masalah. Kalau sekarang ini yang tampak itu pembicaraan iman. Pembicaraan iman ini penting juga, tapi iman yang sebenarnya itu tampaknya itu ketika kita menghadapi masalah. Apa yang kita buat? Kalau yang kita ingati pertama adalah Allah, lah itu iman kita berarti baik. Tapi kalau kita menghadapi masalah kemudian ingat makhluk, ingat yang lain-lain, berarti iman kita ini lemah. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, maka kemuliaan para nabi, kemuliaan para sahabat itu bukan karena senjatanya, bukan karena jumlahnya, karena imannya ini, karena hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan adalah bagi Allah dan Rasulnya dan bagi orang-orang iman. Tambah imannya, tambah mulianya. Sekarang umat Islam ingin kemuliaan dengan harta, dengan jumlah, dengan teknologi, tapi nyatanya tambah babak belur, tidak karu-karuan. Kemuliaan itu ada dalam iman. Kalau umat ini imannya benar, Allah akan muliakan mereka. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, orang Islam sekarang bersedih hati karena umat Islam tidak ada persatuan, bertengkar satu sama lain, bahkan perang satu sama lain. Kenapa umat Islam tidak bisa bersatu? Dulunya zaman Nabi, sahabat mereka bersatu, kemudian tidak bersatu. Kenapa? Persatuan itu sumbernya bukan dalam teori-teori manusia. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Kalau kamu infakkan, kamu korbankan seluruh apa yang ada di muka bumi ini, kamu tidak bisa merukunkan umat, enggak bisa. Yang bisa merukunkan umat ini adalah hanya Allah, dan Allah akan merukunkan umat ini bila ada iman dan amal soleh. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang iman dan amal soleh, Allah akan jadikan mereka kasih sayang satu sama lain. Maka kita ini kalau melihat teman kita ini biasa saja, ini menunjukkan iman kita biasa saja. Tapi kalau kita ini melihat orang Islam kok seneng, oh berarti iman kita naik. Ini semalakan Allah Ta'ala. Kita ukur sekarang ini, kamu lihat kanan kiri kamu itu bagaimana rasa kamu. Kalau kamu melihat orang Islam biasa saja, iman kamu biasa saja. Kalau kamu melihat orang Islam kok malah benci, oh, iman kamu itu sudah bahaya.
Kalau lihat orang Islam seneng, masya Allah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ada seorang Mekah pergi ke Madinah, ini orang kafir, maka beliau ini mengatakan, demi Allah dia ini lebih aku benci melebihi celeng, melebihi babi. Tidak lama kemudian orang tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi Allah, kata saya, dia lebih aku cintai daripada sebagian anakku. Jadi semulaikan Allah SWT, kalau iman ini masuk dalam hati, di antara tandanya itu terus kasih sayang satu sama lain, mikir bagaimana temannya selamat, temannya sukses, temannya mulia, temannya masuk surga. Orang kalau nggak mau mikir orang ini bukan menunjukkan dia ini orang baik. Orang kalau nggak mau mikirkan orang itu tandanya imannya udah merosot. Kasih sayang sudah tidak ada, maknanya iman merosot. Orang Islam memikirkan bagaimana punya pimpinan-pimpinan Muslim. Maka bagaimana untuk supaya muncul pimpinan-pimpinan Islam lagi, pimpinan-pimpinan yang soleh-soleh lagi. Zaman dulu itu semuanya kan pimpinan-pimpinan umat Islam bangsa wali-wali semua. Presidennya itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Orang semuanya kan yang dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat salam dari Allah, bukan dapat salam dari raja, bukan dapat salam dari menteri. Malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, sampaikan salamnya Allah kepada Abu Bakar. Ini presidennya, presidennya itu kayak begitu. Panglimanya namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Panglimanya ini malaikat, panglima. Tidak sih panglima biasa yang taunya bedil, tidak. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini, kalau ada orang sakit semelekan, matanya buta, langsung melek. Itu panglimanya sebenarnya. Kalau mimpin pasukan nyebrang lautan, ndonga, laku terus langsung. Nggak usah pakai kretek, nggak usah pakai sampan, jalan aja, ndonga, ayo melaku terus. Itu panglimanya sahabat itu. Apa ada panglima sekarang kayak begitu itu semuanya? Coba sama mereka kan. Dan ini kalau diceritakan banyak sekali. Sudah nggak bisa kita membayangkan bagaimana kemuliaan para sahabat itu. Pimpinan-pimpinannya itu kayak begitu itu, orang-orangnya itu. Presidennya yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang Nabi mengatakan kalau Sayyidina Umar itu lewat satu tempat, setan nggak akan berani lewat tempat itu lagi. Setan tuh ketakutan melihat Sayyidina Umar. Nah, malaikat Allah Ta'ala, kita pengen punya pimpinan-pimpinan yang seperti itu, pasti pengen. Belakang zaman 400 tahun yang lalu, ini rajanya Jawa itu wali juga, Raden Patah namanya. Raden Patah, muridnya Sunan Ampel. Tapi jadi raja bukan dengan hasil pemilu, bukan. bukan hasil pemilu itu. Allah jadikan raja. Sallallahu alaihi wasallam menemukan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berjanji bahwa orang yang iman dan amal soleh akan dijadikan pimpinan-pimpinan di muka bumi. Wa'adallahu alladhina amanu
wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard. Allah janji orang-orang beriman amal soleh, Allah akan jadi pimpinan-pimpinan di muka bumi. Pertama kali bisa mimpin dirinya sendiri. Orang itu kalau iman kuat, amalnya lurus, bisa mimpin dirinya sendiri. Diriku nanti jam 3 harus tahajud. Ya mau dirinya itu. Dipimpin tuh mau, dikomando tuh mau. Bulan depan 4 bulan ya mau. Tapi kalau iman lemah, dikomando nggak mau. Nanti malam jam 3 tahajud, amblas jam 8 kayak tangi. Amblas. Dirinya dikomando nggak mau. Melek malah tidur. Tidur malah melek. Jadi dirinya sendiri pun nggak bisa dikomando. Apalagi istrinya, tambah nggak bisa dikomando. Apalagi anaknya, tambah sulit lagi. Apalagi masyarakatnya. Ini semulaikan Allah Ta'ala. Kalau iman lemah, amal lemah, maka kita ini kepemimpinannya hilang. Dulu para sahabat, apalagi kok manusia semulaikan, sampai binatang-binatang pun taat kepada para sahabat. Itu semulaikan Ta'ala. Dan di hadits sahabat itu ada cerita sahabat dalam perjalanan fisabilillah tidur di satu tempat itu, tiba-tiba didatangi harimau. Maka terkejut sahabat, wah harimau datang. Tiba-tiba harimau lu malah mengucapkan salam, assalamualaikum. Masya Allah. Salam saya untuk pimpinan kamu ya, Muawiyah itu loh. Salam saya ya. Padahal Muawiyah ini menurut kalangan sahabat tuh termasuk pimpinan yang bawah itu. Itu loh dikirimi salam sama macan mereka. Macan-macan pun kenal pimpinannya umat Islam pada waktu itu. Coba semalekan binatang aja itu. Ini sekarang bukan sahabat, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ini orang setelah sahabat, tahun 100 Hijrah. Ketika beliau diangkat jadi khalifah, semalekan, maka pengembala-pengembala kambing di hutan-hutan merasa ada satu keanehan. Mulai Sayyidina Umar jadi khalifah ini loh, kok nggak ada serigala, nggak ada harimau yang ganggu kambing. Harimau itu melewati kambing itu diem aja, kayak temennya gitu aja, tenang aja. Serigala yang makanannya kambing, melihat kambing itu diam aja. Satu hari ini si pengembala kambing itu sedang tenang-tenang, tiba-tiba ada serigala itu makan kambing dia. Maka dia terkejut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mesti Umar meninggal ini. Mesti Umar meninggal ini. Belum ada HP mereka waktu itu. Sahabat ini, orang-orang muridnya sahabat ini, orang tabi'in itu enggak HP-HPan. Tapi dia ngerti berita itu. Ini mesti Umar meninggal. Mesti. Karena sejak beliau diangkat jadi khalifah, nggak ada serigala makan kambing. Ini kok ada makan kambing, berarti beliau itu wafat. Saya mau pergi ke ibu kota, ke Damaskus sana, jauh semuanya kan. Ternyata betul hari itu Sayyidina Umar meninggal. Jadi imannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bukan bin Khattab ini, amalnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala itu membikin sampai binatang-binatang pun jadi rukun. Ini sekarang ini orang bertengkar aja di mana-mana itu. Karena apa? Orang-orang kayak Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu nggak ada sekarang. Beliau ini seorang khalifah, presiden malaikat yang kerajaannya itu nggak karuan besarnya.
Kalau malam habis sholat isya, maka beliau panggil ulama-ulama yang hadir, suruh kumpul di rumah beliau ini. Terus setiap ulama itu dimintai, saya minta cerita mengenai kehidupan akhirat. Maka ulama-ulama itu suruh cerita mengenai kehidupan akhirat. Nanti kalau sudah ulama-ulama itu cerita, maka Sayyidina Umar itu akan nangis sampai subuh. Sehingga 2,5 tahun beliau jadi khalifah tidak sempat kumpul istrinya mereka. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu. Lah khalifahnya itu tangisannya kayak begitu malam-malam ya. Pantas saja macan aja jadi rukun dengan kambing, apalagi manusia. Rakyat itu pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu jadi berubah semua. Gara-gara pimpinannya seperti itu, rakyat itu berubah. Kalau orang di pasar itu nggak ada yang komando semuanya kan. Assalamualaikum, jual beli. Setelah jual beli itu ngomong-ngomong, kamu hari ini sudah khatam Quran. Nah, di pasar itu semuanya kan, di mana-mana itu. Kalau orang di warung-warung itu ngomong, tahajud kamu kalau malam itu berapa rakaat? Nah, Masya Allah. Semoga Allah munculkan pada zaman ini orang-orang seperti itu juga, dan bagi Allah mudah saja. Memuliakan Allah Ta'ala. Kalau iman amal soleh ada dalam kehidupan kita, nanti Allah akan munculkan itu. Jangan kita tunggu-tunggu. Wah, nanti kalau sudah ada pimpinan kayak Umar bin Abdul Aziz, ya udahlah, saya kok 4 bulan, 1 tahun pun siap. Nah, saya akan sedekah hari-hari, akan jadi orang baik. Nah, caranya tidak begitu. Kita tingkatkan iman kita, usaha meningkatkan iman kita, kita perbaiki amal kita, nanti Allah akan munculkan pimpinan-pimpinan yang baik itu sebagai hadiah dari Allah untuk kita. Insyaallah, malaikat. Ini sebagian dari barokahnya iman di dunia ini sebenarnya. Belum barokahnya iman di akhirat. Basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Berikanlah kabar gembira untuk orang-orang beriman bahwa di sisi Tuhan mereka disiapkan anugerah yang besar. Kalau Allah mengatakan besar, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa ngukur besarnya. Masya Allah. Iman itu dimulai dengan mendakwakan kalimat iman, la ilaha illallah. Kalau langit 7, bumi 7 dikumpulkan menjadi satu, ditimbang dengan la ilaha illallah, maka la ilaha illallah lebih berat. Maka para ulama mengatakan barokahnya la ilaha illallah itu kalau dibagi untuk seluruh manusia, seluruh jin sampai hari kiamat, cukup untuk membahagiakan mereka dunia akhirat. Ini la ilaha illallah sekali saja kalau diterima oleh Allah, itu barokahnya itu dibagi seluruh manusia, seluruh jin sampai kiamat, cukup untuk membahagiakan mereka dunia akhirat. Yang beratnya la ilaha illallah itu lebih berat daripada bumi langit. 7 lapis langit, 7 lapis bumi lebih berat. Lebih itu berapa? Kalaupun kamu tambah 1000 langit, yang masih lebih aja. Karena apa ini? Karena di dalam kalimat ini ada kecintaan Allah. Kecintaan Allah tidak bisa diukur dengan apapun.
Maka perbanyak mengucapkan la ilaha illallah dengan direnungi dari hati betul. Diucapkan dengan lisan, didengarkan dengan telinga, dipahami dengan otak. Selain Allah tidak ada, hanya Allah yang ada. Dan ditanamkan di dalam hati sampai mantep betul-betul. Tandanya apa? Ada apa-apa la ilaha illallah, tandanya mantep begitu. Malaikat Israel datang, nyawa kita dicabut, la ilaha illallah. Inilah yang kita maksud dalam kehidupan. Inilah kesuksesan. Kesuksesan itu apa? Kalau kita mati dengan membawa la ilaha illallah. Dan barokahnya la ilaha illallah ini bukan di dunia, di akhirat saja, di dunia akhirat. Dalam kitab ini Al-Bidayah wa Nihayah, juga dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan nanti akhir zaman ada 70.000 orang Islam. Mereka mengadakan perjalanan masuk negeri orang kafir. Negeri itu begitu canggihnya, separuh dibangun di atas daratan, yang separuh dibangun di atas lautan. Pokoknya negeri yang maju sekali, negeri orang kafir. Maka orang Islam tadi tidak mengeluarkan pedang, tidak mengeluarkan panah, hanya mereka bertiak la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka separuh negara itu sudah hancur. Kemudian mereka mengatakan lagi la ilaha illallah, Allahu Akbar, habis negara itu. Ini belum terjadi, ini di akhir zaman. Nggak tahu siapa nanti yang akan dipilih oleh Allah untuk itu. Maknanya akhir zaman ini juga akan ada orang-orang yang mantepnya kepada kalimah ini begitu kuat, sehingga dengan mengucapkan kalimah ini saja kekufuran kerajaan orang kafir jadi ajur. Ini kita renungi semalekan. Kita ulang-ulang kalimah ini dengan lisan kita, kita dengarkan dengan telinga kita, kita pahami dengan otak kita, tanamkan dalam hati kita bahwa la ilaha illallah. Bumi, langit, dunia, akhirat tidak ada, yang ada hanya Allah. Semua hanya makhluk, kalau tidak diciptakan oleh Allah tidak ada. Begitu insyaallah malaikat. Dan juga disampaikan pada orang lain, sampaikan kepada anak kita, kepada istri kita, pada teman kita, pada tetangga kita, di mana saja kita berada, sampaikan kalimah ini. Hei istriku, ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada makhluk, tidak ada bumi, tidak ada langit kecuali kalau diciptakan oleh Allah. La ilaha illallah. Yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan hanya Allah, yang kita cintai hanya Allah, yang kita takuti hanya Allah. La ilaha illallah. Terus sampaikan lagi dan lagi sampai mancep dalam hati. Kalau sudah mancep, ucapkan lagi dan lagi, sampaikan lagi dan lagi supaya mancepnya tambah. Kalau sudah tambah, ucapkan lagi, sampaikan lagi supaya tambah lagi. Karena kalimah ini diajarkan oleh Allah kepada umat, bahkan kepada para nabi, bahkan diajarkan kepada Sayyidul Anbiya, pimpinan dari seluruh nabi, diajari fa'lam annahu
la ilaha illallah. Sayyidul Anbiya diajari kayak begitu. Lagi dan lagi. Terus doa kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada kami hakikatnya la ilaha illallah. Ya Allah dengan barokahnya la ilaha illallah, jadikanlah aku menjadi ahli la ilaha illallah. Hidupkan aku dengan la ilaha illallah, matikan aku dengan la ilaha illallah, ridhoilah aku dengan la ilaha illallah, masukkan surga dengan la ilaha illallah. Itu diulang-ulang malaikat. Tambah banyak diulang-ulang tambah bagus. Aktsiru, kata Nabi, aktsiru, perbanyaklah min qauli la ilaha illallah. Tidak cukup sekali, dua kali, terus lagi dan lagi, ribu-ribu kali. Dakwahkan lagi dan lagi, doa kepada Allah lagi dan lagi. Tanamkan dalam hati, ini perkara penting. Kalau saya dapat ini, udah dapat segala-galanya. Nah gitu. Kalau saya dapat ini, dapat segala-galanya. Kalau saya dapat ini, hakikat iman ini, dapat ridha Allah, dapat ridha Allah, dapat segala-galanya. Dunia milik Allah, akhirat milik Allah. Namuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk latihan ini ya, diucapkan lagi dan lagi, disampaikan lagi dan lagi, doa lagi dan lagi ya. Dan kita keluar jalan Allah, insyaallah malaikat. Kita latihan menghadapi masalah apapun, la ilaha illallah. Tidak katanya seorang ulama, Syekh Ahmad Al-Faruqi rahimahullah, api neraka itu masalah terbesar di seluruh alam. Itu pun mati dengan la ilaha illallah. Apakah masalah dunia tidak selesai, kata beliau? Neraka itu loh mati karo la ilaha illallah. Maksud dunia gak mati? Masalah dunia. Nah, jadi masalah terbesar di seluruh alam semesta itu apa? Neraka itu masalah terbesar. Neraka itu matinya dengan la ilaha illallah. Tapi syaratnya kalau mengucapkan la, makhluk hilang semua dari hati kita. Nggak ada, bersih, nggak ada. Syaratnya itu. Kalau waktu la itu kok masih ada makhluk, ini la-nya itu belum cukup. Belum ada harganya itu nanti. Buang semua makhluk itu. Apa saja bentuknya, keluarkan dari hati kita. Yang kita masukkan illallah, hanya Allah saja. Maka itu kalimat itu akan menghapus dosa-dosa kita, akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Syekh Abdul Hasan Asyadzili rahimahullah, kalau ada santrinya datang, Syekh, saya ini ada masalah ini, maka beliau mengatakan, ucapkan la ilaha illallah, paling sedikit 10.000, kata beliau, nanti kan selesai. Neraka aja selesai, apalagi masalah kamu cuma utang. Berapa tuh utang kamu? Selesai. Tapi kalau la itu utang pun harus hilang dari hati kita. Kalau la ingat hutang, berarti itu belum la. Ya. Semua makhluk bentuknya apa saja, bentuknya utang, bentuknya penyakit, bentuknya pokoknya la, hilang. Illallah, hanya Allah yang ada dalam hati. Itu dilatih seperti itu semua kan. Ya, kalimat ini mahal ini. Begitu mahalnya sehingga Nabi mengatakan, ini kalimah kuncinya surga,
la ilaha illallah. Dulu para sahabat untuk memasukkan kalimat ini mereka latihan, naik gunung, turun gunung, dalam negeri, luar negeri, ngadepi teman, ngadepi lawan, ngadepi macam-macam keadaan. Akhirnya mantapnya kepada kalimat ini tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Nah, oleh karena ta'ala, kalau kita ini pengen jadi pendekar, caranya bukan beli komik silat. Nah, beli komik silat dibaca, walaupun kamu khatam 1000 kali, kamu nggak akan bisa jadi pendekar, tetap belum. Ya kan, kan? Nah, kalau kamu ingin jadi pendekar yang kuat, es 1 balok antem langsung kebyur, gampang saja. Latihan tiap hari, latihan. Tidak sulit, latihan itu tidak sulit, semua orang bisa. Sabar latihan, tiba-tiba otot-ototnya jadi kuat. Balok 10, jrot langsung hancur. Nah. Tapi kalau baca komik silat, cuman ngelamun akhirnya. Ngelamun, oh pendekar apa gitu. Oh, ini komik kuwi. Ya. Begitu juga kalau agama ini cuman kita bicarakan saja, tapi kita tidak mau mujahadah, nanti itu kita cuma ngelamun agama tapi tidak ada agama dalam kehidupan kita. Ngelamun, nerawang. Tapi kalau kita mau mujahadah, nanti subhanahu wa ta'ala kelezatan iman, kelezatan yakin, nusratullah tampaknya akan tampak dalam kehidupan kita. Insyaallah mulai kan? Ada satu pulau di Flores sana, pulau kecil, teman. Itu orang situ tuh menderita sekali, teman. Di situ nggak ada air, nah. Sehingga kalau mau minum ngambil dari pulau lain pakai kapal. Susah, mereka cari ikan berhari-hari, pulang sebentar cari ikan lagi. Jadi nggak pernah mendarat di lautan aja terus. Jamaah datang ke sana. Orang ke sana nggak ada mau sholat. Akhirnya mereka pada keluar 3 hari, 40 hari pada sholat. Masjidnya makmur. Setelah masjidnya makmur, Allah tampakkan pertolongannya. Tahu-tahu di depan masjid itu keluar air tawar, teman. Keluar air tawar. Saya sudah minum di tempatnya itu. Ada keluar air tawar. Dulu nggak ada air tawar. Yang biasanya mereka itu ke laut tiap hari cari ikan. Allah kasih ilham nanam rumput laut. Rumput laut itu di mana-mana ditanam. Sehingga mereka ini tinggal tidur aja di rumah, ngambil sudah. Jadi ekonominya naik. Setelah ekonominya naik, maka orang ahli dunia datang. Wah, ini perlu dinaikkan lagi nih. Dinaikkan lagi. Yang dulunya jamaah-jamaah datang, amalnya dinaikkan, sekarang enggak. Orang ahli dunia bilang, ini ekonomi harus dinaikkan lagi. Ini ada satu obat, kalau ditabur di lautan, nanti rumput laut ini hasilnya bisa lipat 3 kali katanya. Maka mereka senang. Oh, iman amal soleh sudah lupa. Senang. Akhirnya ditebar itu obat. Betul. Langsung meningkat hasilnya 2 kali lipat. 3 kali. Masya Allah. Sekarang sudah ditemukan teknologi canggih. Setelah panen 2 kali, 3 kali, tahu-tahu terjadi keanehan mereka. Sama sekali tidak tumbuh itu rumput laut itu. Loh, kok nggak tumbuh? Rasakno kowe. Kamu itu dulu nggak ada rumput laut, gara-gara kamu amal agama Allah datangkan air, Allah datangkan rumput laut. Lah sekarang teknologi canggih. Saya bilang sama orang sana itu, kamu tunggu.
Itu nanti kalau kamu nggak cepat tobat, itu air di depan masjid itu pun insya Allah akan hilang lagi juga itu bentar lagi. Nggak tahu sekarang bagaimana, belum saya lihat lagi itu. Jadi semalakan Allah SWT ya. Masya Allah, kalau kita ini mau dakwah itu Allah tuh tampakkan khasiatnya amalan tuh Allah tampakkan, sehingga kita ini tambah yakin kepada amal agama itu. Amal agama itu ada barokahnya, mendatangkan pertolongan Allah, itu Allah tampakkan. Kalau kita tidak mau bergerak, maka kita ini nanti lemah keyakinan kita ini. Akhirnya kita dipermainkan oleh setan. Suruh ke sana, suruh ke sini, ikut aja, hidup bingung, lingkaran setan. Tapi kalau kita mau bergerak untuk agama, korban untuk agama, Allah akan tampakkan barokahnya agama, kemuliaan agama, manfaatnya agama, kelezatan iman akan Allah berikan kepada kita, sehingga kita akan cintai agama itu melebihi segala-galanya, sehingga kita akan merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya puasa. Puasa itu lapar, tahu kita puasa lapar. Nanti kalau kita mau bergerak untuk agama, nikmatnya puasa, nikmatnya tahajud, nikmatnya zikrullah, nikmatnya baca Quran, Allah akan kasihkan bagi kita. Ternyata itu jauh berjuta-juta nikmatnya melebihi nikmat-nikmat orang-orang dunia itu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata agama ini lebih baik daripada semua yang dimiliki orang-orang kafir itu. Nggak ada apa-apanya itu. Sekarang kita ini takjub dengan orang kafir punya ini, wow saya juga ingin punya. Tapi nanti kalau kenikmat agama, kenikmatan agama Allah masukkan dalam hati kita, untuk apa dikasih gratis pun nggak mau saya. Nah gitu. Betul mana kan? Dan itu sudah dialami orang-orang dulu, para sahabat, dan akan kita alami kalaupun tidak sama dengan sahabat, percikannya akan kita rasakan kalau kita mau kurban. Syaratnya itu aja, harus kurban. Maka insya Allah kita niat kurban mulaikan, maka semulaikan. Nah, kurbannya tidak seperti para sahabat dulu. Para sahabat kurbannya jogolan gulu, siap mati fisabilillah. Kita enggak, kita korbannya ringan-ringan saja. Tapi karena zaman ini sudah akhir, kata para ulama, zaman sudah akhir, maka korban sedikit gitu aja nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Nah, korban dikit aja nilainya sudah sangat tinggi di sisi Allah. Nabi mengatakan orang yang amalkan agama, pegang dengan sunnah akhir zaman, nanti nilainya kayak 50 sahabat. Nah ini malaikat, karena ini akhir zaman, orang yang udah lemah kok mau korban dikit aja nilainya sangat tinggi. Maka semulaikan yang niat untuk memikirkan perkara ini, keluar meninggalkan urusan-urusannya, ini khusus taskil untuk ustadz-ustadz yang siap 1 tahun untuk memikirkan bagaimana iman kita naik dan imannya umat naik, amal kita naik, amalnya umat naik. Yang siap 1 tahun silakan berdiri ke selatan. Ini, ke depan sini, ke depan ini. Monggo silakan, Pak. Ke depan ini. Nah. Ke depan. Sekarang taskilnya ke depan, enggak ke belakang, ke depan. Ini anak-anak muda, santri-santri yang baru selesai keluar 1 tahun mengikuti sunnahnya Sayyidina Mus'ab ibn Umar. Beliau ini seorang sahabat muda, dikirim Nabi untuk keluar 1 tahun dari musim haji ke musim haji. Masya Allah, 1 tahun aja, gak usah lama-lama.
Kemudian yang mau keluar 4 bulan, ini untuk umum. Nah, 4 bulan cash, silakan berdiri. Yang niatnya 40 hari, kemudian sekarang insya Allah diniatkan 4 bulan. Monggo, bismillah. Jumeneng enggak? Monggo. Ngidul mriki. Ah, nggih ngidul. Monggo ngidul mriki, monggo. Bismillah. Nah. Masya Allah, alhamdulillah. Niki kangge sedaya gitu sing pengen imane niku meningkat. Nah, awake dhewe niki imane niku loyo Pak, nggih. Tandane napa? Nek nang masjid lungguh gampang kesel, nang warung gak kesel-kesel. Nek jaduman urusan donya 3 jam gak krasa. Sampai adzan ngasar pun diterusne neh. Tapi mbok dijak omong agama, budung kula sakit, anu sakit, arep nguyuh, arep ngising. Iki budung apa to jane? Niku imane sing pun didandani mboten budunge ten mawon gampil enten Pak Alimane pijet pisan insyaallah. Nah, insyaallah monggo. Patang bulan nih. Pas ini 40 dino, monggo. 40 hari. Nah, 40 hari, monggo. Oh, 40 hari, monggo. Kidul lagi, kidul. Monggo, qabulullah. Kidul Ponorogo. Ayo monggo. 40 dino, monggo jumeneng. Ya. Belajar iman, monggo. Jonggol. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tejo, ayo monggo sedaya sing badhe medal sekon dosa dinten. Monggo jumeneng ngajeng 40 hari, 40 hari. Silakan Pak berdiri Pak 40 hari bismillah. Sekarang yang tambah masa atau sisa masa. Nah, 4 bulan 40 hari. Nah, silakan juga masuk ke depan. Yang besok mau keluar berapa hari saja? Yang besok mau keluar berapa hari saja? Silakan ke depan. Termasuk jamaah 10 hari. Monggo. Niki wayahe sapa iki? Pak Fat, jamaah Pak Fat, monggo 10 hari. Masuk kapan? Terus ini semalekan niki enten napa niku berita menggembirakan nggih mboten. Ada berita sangat menggembirakan. Bagaimana? Disampaikan apa enggak? Di Mojokerto. Di Mojokerto itu ada polisi sekolah. Jumlahnya 800 orang. Besok hari Ahad, Senin, Selasa mau keluar 3 hari semua. Terus minta yang nemani dari sini, bagaimana?
Ini nggak usah naskil, nggak usah nyuruh, mereka sudah siap. Gimana ini? Baiknya diurus apa enggak ini baiknya? Nah, ini tanggung jawab kita semua kan? Nah, tanggung jawab kita semua. Liyuballigh asyahidu minkumul ghaib. Orang yang sudah ngerti harus memberitahu yang tidak ngerti. Orang yang sudah sholat harus ngajak orang yang sudah sholat, yang belum sholat. Orang yang sudah ngerti pentingnya dakwah harus memberitahu kepada orang yang tidak tahu pentingnya dakwah. Itu bagian daripada syukur kita atas nikmat agama ini, kita mikirkan orang lain. Maka semula kan yang hari Ahad, nanti malam Ahad berangkat berarti ba'da zuhur Sabtu berangkat 3 hari. Monggo sing niat kula aturi jumeneng teng ler mimbar mriki. Niat riyen no, monggo. Sabtu zuhur yang diperlukan 100 orang. Monggo, mung 800 orang yang mau keluar. Monggo. Langsung berdiri maju ke depan, utara. Monggo, 3 hari. 3 hari pada hari Sabtu, baru berangkat. Sudah monggo. Berdiri, sudah utara. Depan sudah utara. Silakan siapa lagi? Bismillah. 3 hari. Nanti berangkat hari Sabtu. Silakan berdiri. Siapa lagi Pak? Bismillah. Silakan berdiri. Untuk berat 3 hari pada hari Sabtu. Bismillah. Maju ke depan, sebelah utara. Silakan siapa lagi Pak? Bismillah. Silakan siapa lagi 3 hari ini? Doa. Berangkat hari Sabtu. Bismillah. Butuh 100 orang. Bismillah Pak. Monggo Pak. Monggo siapa lagi? Bismillah. Silakan, insyaallah berdiri. Bismillah, maju ke depan. Nggih sampean melok mikir to, Pak. Mungkin nek mboten enten sing ngurusi wong-wong niku sampean nemu mboten enten urusan mengke. Enten akhirat. Sampean pikir ngoten. Aja muni dudu urus aku, agama ya agamaku ya urus aku. Nah, ngoten, Pak. Silakan mulai kan. Monggo sini malih. Monggo silakan. Bismillah. Siapa lagi ini masih kurang, Pak? Butuh 100 orang. Bismillah. Monggo. Masyaallah. Silakan siapa lagi? Masih banyak ini, masih kurang banyak ini. Butuh 100 orang. Bismillah. Maju ke depan. Sebelah utara ini. Bismillah. Bismillah, siapa lagi nih? Yang menyempurnakan, bismillah, berdiri. Maju ke depan. Taqabbalallah. Nggih, ngoten nak nggih. Monggo jumeneng malih sinten malih. Monggo siapa lagi, Pak? Bismillah. Yang menyempurnakan 100 ini, bismillah. Monggo silakan, bismillah, masih kurang, Pak. Monggo bismillah. Monggo siapa lagi, Pak? Masyaallah, bismillah. Sakniki ngeten. Sinten sing niat ajeng beto tiyang king mahalae setu niku kangge ngancani polisi-polisi niku. Nah.
Kula siap nggawa wong loro, wong telu king mahalae. Sinten malih Pak, monggo. Saniki taskil terakhir, taskil niat. Yang niat untuk negeri jauh dan IPB, silakan berdiri ke utara mimbar sini. Silakan negeri jauh IPB, bismillah. Negeri jauh dan IPB, silakan berdiri ke utara mimbar. Jamaahnya Pak Manan, jamaahnya Mas Fati, Pak Anas. Dan jamaah-jamaah yang lain yang niat negeri jauh ataupun yang niat ke IPB, monggo. Ini sudah terbentuk jamaah ke negeri jauh, mau dikirim ke Korea Selatan. Sekarang di Korea Selatan sudah banyak orang masuk Islam. Ratusan masjid sudah dihidupkan di sana. Termasuk yang banyak Islamkan orang Indonesia di sana. Masya Allah, itu pelajar-pelajar TKI yang datang ke sana untuk nyari duit, kenal dakwah, akhirnya cari agama. Masya Allah, kayak Nabi Musa pergi ke Gunung Tursena cari api, malah dapat tugas dakwah. Itulah kalau orang beruntung. Orang beruntung itu cari dunia, dapat agama. Kalau orang rugi, cari agama, dapat duit. Kalau cari agama dapat duit, itu orang rugi. Kalau orang beruntung itu cari duit, tahu-tahu malah dapat agama, kayak Nabi Musa. Silakan mulaikan. Yang mau IPB, mau negeri jauh, menguatkan niat ke depan sini dengan Pak Manan, dengan Pak Anas. Nah. Insya Allah kita semua niat mulai kan? Sekarang bikin halakoh 3-3. Oh, dengan ini ada elan lagi, satu lagi yang akan keluar dengan jamaah ibu-ibu Masturot, yang akan keluar Masturot semua ke selatan. Nanti ada yang mau keluar Masturot minggu ini ke selatan sana. Termasuk jamaah Masturot yang akan ke Singapura, jamaahnya Pak Salim, monggo. Sekarang 3344 mudzakarah apa yang kita dengar tadi, monggo.